Menghibur audiens adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang entertainer, termasuk juga seorang YouTuber atau VTuber. Hiburan yang didapat penonton dari seorang entertainer akan membuat mereka suka dan akhirnya mengidolakan entertainer tersebut. Namun, pasti ada saja orang yang sukanya terlalu berlebihan, apalagi kalau udah nganggep idolanya itu sebagai Tuhan. Apapun akan dibuatnya, seperti yang digambarkan game satu ini. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membuat seluruh plot dari Parasocial, game buatan Cilas Art. Kita sebagai seorang VTuber terbangun karena suara alarm yang menunjukkan waktunya untuk stream. SMS masuk ke kita, dan itu dari seorang bernama Asuka yang menyuruh makan nikujaga yang dia buat. Setelah makan, kita langsung ke depan layar komputer kita, memulai untuk menghibur orang-orang kesepian. Memakai avatar kita yang bernama Senra Nina, kita langsung memulai streaming dengan bermain game burik ini. Gue kaget sumpah. Viewers mengirim link download game horror lewat chat ke Nina yang langsung di-download Nina karena penasaran. Setelah mencoba dan menamatkan game horror ini, terlihat live chat yang dipenuhi pujian ke Nina karena menamatkan game ini. Namun, live chat kemudian berganti topik dari game ke wajah Nina. Nina yang membacanya menjadi bingung. Namun setelah dia melirik ke avatarnya, tak sengaja wajah asli Nina ke reveal, yang membuat dia panik dan langsung berhenti nge-stream. Alasan kenapa wajah asli Nina ke reveal, karena link yang dikirim viewers tadi membuat filter Nina terlepas menampilkan wajah aslinya. Seseorang tidak dikenal mengirimkan pesan ke Nina yang bilang kalau Nina harus melanjutkan stream, kalau tidak sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Di sini Nina kemudian memberitahu ke Asuka tentang dia yang kedoxing. Asuka yang lagi sibuk bekerja bilang kalau dia akan menemui Nina besok untuk bercerita secara langsung. Seseorang menekan bel pintu apartemen Nina, yang membuat Nina mengintip ke lubang pintu untuk melihat siapa yang menekan bel. Namun terlihat tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah sebuah surat yang tertulis "Aku selalu mengawasimu." Dan Nina terbangun di meja streamingnya dan langsung membuang sampah yang sudah dijadwalkan Nina. Kaget lo ya. Turun ke bawah, kita bertemu dengan seorang polisi yang terlihat sedang ngumpulin sampah. Polisi ini kemudian menanyakan Nina tinggal di sini sendirian atau tidak. Jika Nina memilih untuk menjawab yes, polisi itu menyuruh Nina untuk berhati-hati. Terlihat ada seseorang yang membuang sampah juga. Namun ketika kita melihat dari kejauhan, orang itu mengambil sampah yang baru saja Nina buang. Nina kemudian kembali lagi ke apartemen dan menerima pesan dari Asuka yang ngasih kabar kalau dia udah hampir sampai. Asuka akhirnya datang ke apartemen kita. Melihat Nina tidak terlihat baik, Asuka kemudian mengajak Nina nongkrong sambil bicara di sebuah kafe. Setelah memesan, akhirnya di sini Nina memberitahu soal kejadian kemarin ke Asuka.
Asuka di sini menasihati Nina kalau dia jangan sembarang membuka link-link random, takutnya virus atau yang lebih buruk data Nina bisa diambil semua. Dan itu sudah terlanjur terjadi. Saat Nina selesai main gamenya, tiba-tiba pesan misterius masuk dan bilang Nina harus terus stream. Asuka kemudian menenangkan Nina dengan bilang kalau kejadian muka ke-reveal itu cuman akan berlalu begitu saja. Seseorang yang duduk di sebelah mereka terlihat sedang melihat avatarnya si Nina, dan kemudian dia melihat ke arah Nina sebelum pada akhirnya pergi. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya mereka pulang. Pas mau masuk ke lift, tiba-tiba orang berjaket tadi berlari masuk ke lift, kembali ke apartemen dan memulai mencari uang lagi dengan streaming. Streaming kali ini berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan seperti kemarin. Setelah streaming, Nina kemudian mandi. Ketika sedang mandi, Nina melihat pintu dari kamar mandi terbuka sendiri. Melihat itu, Nina langsung bergegas tidur dan menganggap itu sebuah hal mistis yang terjadi di apartemennya. Keesokan harinya, Nina mendapatkan sebuah kiriman surat dari Miyamoto, manajer dari kondominium tempat Nina tinggal, yang bilang kalau ada sesuatu bisa menghubunginya. Nina pun langsung menghubungi manajer tersebut untuk menanyakan histori tentang ruangan yang dia tempati. Kata manajer tersebut, ruangan itu tidak ada histori kayak pembunuhan atau hal gore lainnya, alias cuma ruangan biasa. Dan kalau ada hal mistis terjadi, mungkin itu cuma imajinasinya Nina. Tapi kalau benar-benar ada sesuatu kejadian aneh terjadi, kemungkinan itu penyusup atau stalker. Nina kemudian lanjut untuk mencari pundi-pundi uang lewat streaming. Ketika lagi asik main game, terlihat seseorang mengetik kata-kata mengerikan di live chat. Apakah kamu menikmati mandimu kemarin? Tiba-tiba televisi menyala sendiri. Astaga, kaget adik-adik. Siapa yang kaget juga? Yang kaget tekan emot mangap di live chat. Nggak gitu ya. Nina nggak bilang gitu cuy. Karena lapar, Nina memutuskan untuk berhenti stream dan kemudian mencari makanan. Di kulkas nggak ada makanan sehingga Nina memutuskan untuk memesan makanan lewat aplikasi. Setelah si Ubernya datang, dia mengenali Nina sebagai seorang VTuber yang mukanya udah kesebar. Ya, walaupun begitu si Ubernya baik dan menyuruh kita berjaga-jaga dari orang yang datang ke apartemen kita. Kemudian dia pergi tanpa memberikan makanan ke Nina karena dia salah bawa makanan. Karena udah kelaparan banget, si Nina akhirnya ke supermarket buat beli makanan. Nina bertemu dengan building manager dan ngobrol dengannya. Manajer bilang tidak baik seorang perempuan muda tinggal sendirian di kondominium ini dan menyuruh Nina buat jaga diri baik-baik. Saat tengah membeli makanan, kita dapat melihat orang berjaket itu muncul lagi yang terlihat diam di luar supermarket. Buset, gede banget anjir. Setelah membeli beberapa makanan dan minuman, Nina berniat kembali ke apartemennya. Namun, seseorang bernama Rikia yang ternyata adalah mantannya si Nina ingin memberitahu sesuatu yang penting ke Nina. Dia bilang kalau temannya Nina bertindak aneh dan akan memberikan bukti. Namun Nina gak mau dengar dan langsung pergi dari supermarket itu. Saat sedang kembali ke apartemen, stalker berjaket itu selalu mengikuti Nina dari belakang.
Stalker tersebut tiba-tiba muncul depan pintu lift dan kemudian masuk ke dalam lift. Melihat itu, Nina langsung lari ke apartemen dan mengabarkan ke Asuka. Asuka menenangkan dengan bilang pintu apartemen Nina dipasangi autolock sehingga dia nggak bisa masuk. Nina berniat untuk menelpon polisi, namun Asuka bilang kalau polisi nggak akan ngeladenin si Nina karena kurangnya bukti. Juga akan membuat orang tersebut terprovok dan akan membuat situasi lebih bahaya. Asuka menyuruh Nina untuk membuat laporan ke polisi besok supaya lebih aman. Pesan misterius terkirim lagi ke Nina yang bilang apapun yang kamu lakukan, mau percaya mantan pacar atau sahabat, aku adalah milikmu. Nina memutuskan untuk menghubungi lagi mantannya yaitu si Rikia untuk melanjutkan apa yang ingin dia kasih tunjuk ke Nina. Nina menanyakan maksud si Rikia tadi soal temannya Nina yaitu Asuka terlihat mencurigakan. Rikia di sini kemudian menunjukkan bukti foto Asuka dan stalker berjaket yang terlihat sedang ngobrol. Kaget melihat itu, Nina kemudian memblok Asuka dan tiba-tiba filter VTuber Nina menyala sendiri dan berbicara dengan Nina. Dia bilang, Nina tega meninggalkan sahabatnya sendiri, sama seperti Nina meninggalkannya di kegelapan ini. Kita berdua ini sama, tidak ada yang akan datang dan menolongmu. Kita tidak akan diperbolehkan untuk bersama dengan manusia lainnya. Kemudian dia pergi dan komputernya mati. Seseorang mengetok pintu dan Nina mengintip dari jendela dan melihat si stalker itu lagi. Stalker itu masuk ke apartemen Nina yang membuat Nina panik dan bersembunyi. Live chat dari viewers muncul dan salah satunya menyuruh Nina untuk mencari obeng. Mendapatkan obeng, Nina langsung menyerang si stalker berjaket tersebut. Nina membuka pintu dan Nina ditikam sahabatnya sendiri, yaitu si Asuka yang langsung membuat Nina terjatuh. Terbangun, Nina mendapati kalau semua kejadian tadi cuma mimpi dan Nina langsung ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang stalker itu. Bertemu dengan polisi ini lagi, Nina kemudian ngobrol dengan si polisi di taman kota. Setelah menceritakan semua yang dialami Nina, polisi ini kemudian mengerti dan memberikan nomor teleponnya ke Nina. Kalau terjadi apa-apa bisa menelponnya. Kembali ke apartemen, Nina memutuskan untuk meng-unblock Asuka dan menghubunginya lagi, menyuruhnya untuk datang ke apartemen untuk berbicara. Asuka sebagai teman yang baik tidak marah dan masih ingin menemui Nina. Asuka pun datang ke apartemen Nina dan langsung berbicara dengannya. Nina langsung menunjukkan foto yang diberikan Rikia ke Nina dan dijawab Asuka kalau orang yang terlihat berbicara dengannya itu memberhentikannya. Tanpa ngomong satu kata pun, orang itu langsung pergi. Asuka baru tahu kalau orang itu adalah stalkernya setelah diberitahu Nina. Mendengar pengakuan sahabatnya itu, Nina kemudian merasa bersalah karena sudah mencurigai Asuka dan meminta maaf kepadanya. Setelahnya, Asuka menemani Nina agar tidak takut lagi dan Nina langsung memulai untuk mencari duit lagi. Saat sedang opening, tiba-tiba Asuka di sini bilang kalau di kulkas nggak ada makanan. Jadi dia akan ke supermarket bentar buat beli makanan. Terlihat bahwa game yang dimaini Nina sama persis tempatnya dengan daerah tempat tinggal Nina.
Nina pun bermain sampai ke satu apartemen yang sangat tidak asing buat Nina, yaitu apartemennya sendiri. Saat Nina menghadap ke kiri, Nina melihat tangan dengan handphone yang merekamnya. Membuka file video, Nina menemukan bahwa selama dia beraktivitas, streaming, lagi mandi, sedang tidur, direkam oleh seseorang. Melihat itu, Nina menjadi sangat ketakutan dan mencoba untuk menelpon seseorang. Di sini, pilihan polisi, manajer, dan Rikia semua akan berakhir di ending yang sama, di mana saat Nina menelpon salah satu dari mereka akan menyuruh Nina untuk berhati-hati. Stalker berjaket kemudian masuk dan langsung memojokkan Nina, dan Rikia datang dan menyelamatkan Nina. Polisi yang selalu berbicara dengan Nina sudah menangkap stalker yang selalu menghantui Nina. Stalker tersebut merasa kalau dia dan Nina membangun hubungan yang intim, cuman karena sangat terobsesi ketika Nina live stream, dan itu disebut parasosial. Nina merasa berhutang budi kepada Rikia dan mengajaknya untuk berpacaran kembali. Setelah berbicara dengan Rikia, Asuka datang dan menunjukkan bukti bahwa Rikia ternyata bersekongkol dengan si stalker. Rikia yang terlihat pria Sigma sejati ternyata adalah otak dari semua kejadian yang dialami Nina. Menyewa seorang untuk berpura-pura menjadi stalker, datang dengan sok-sokan sebagai pahlawan yang padahal itu cuma skenarionya buat balikan dengan Nina. Memfitnah Asuka dengan foto Asuka berbicara dengan si stalker. Sumpah nih orang freak banget anjir. Jika Nina memilih untuk menghubungi Asuka, Nina akan mendengar nada dering HP Asuka yang terdengar dari balkoni sebelah. Mendapatkan HP Asuka, Nina kemudian masuk ke apartemen sebelah dan mendapati 3 buah komputer yang menampilkan dirinya yang sedang direkam diam-diam. Juga mendapati beberapa foto Nina di apartemen ini. Melihat Asuka yang disekap di kamar mandi, Nina kemudian melepaskan tali yang mengikatnya. Asuka menyuruh Nina untuk segera menghubungi polisi, dan ternyata yang nyekap si Asuka, si mantan Nina, yaitu si Rikia. Saat mau kabur, Nina bertemu dengan manajer yang menyuruh Nina balik ke apartemen. Juga polisi yang mencoba berbicara dengan Nina, namun si Nina malah kabur dan dikejar polisi tersebut. Scene berpindah ke sebuah ruangan dengan siaran berita tentang 4 orang yang mencurigakan yang ditangkap polisi. 4 orang itu adalah Rikia, mantan Nina, ibunya Rikia yang ternyata si manajer, juga saudaranya si Rikia yaitu Sagio, sang polisi boti, dan Kyoa, pria berjaket. Si Rikia ini terlihat masih sayang banget dengan Nina, karena itu ngestalk Nina. Juga untuk 3 orang lain membantunya. Nina kemudian duduk dan ngobrol dengan Asuka. Asuka menyarankan sebuah game yang katanya cocok untuk di-streamingin. Game itu adalah The Convenience Store. Parasosial, dari namanya aja udah kelihatan game ini mengangkat tema apa. Jadi bagi yang gak tahu apa itu parasosial, secara simpelnya kayak lu yang udah terlalu terobsesi dengan orang yang lu lihat di media sosial. Bahkan juga sampai ke karakter animasi juga. Keterobsesian inilah yang menyebabkan orang yang mengalaminya akan menganggap kalau apa yang dia idolakan di media sosial itu adalah miliknya, dan bisa saja melakukan hal yang sudah di luar batas seperti ngestalk. Game ini memang mengangkat isu sosial yang banyak terjadi kepada seorang influencer atau entertainer. Menjadi tokoh media sosial terkenal pasti akan dihadapi dengan hal semacam ini.
Nina adalah seorang VTuber biasa sebelum pada akhirnya dia terkena insiden yang menimpanya, membuat seorang stalker selalu mengintainya. Namun pada akhirnya terbongkar kalau si stalker adalah orang suruhan dari mantan pacar yang masih cinta. Bahkan bertambah obsesi ketika tahu VTuber kesukaannya adalah mantan pacarnya. Membuat skenario supaya dia bisa mendapatkan Nina kembali walaupun dia harus memfitnah sahabatnya Nina. Pada akhirnya dia bersama komplotannya tertangkap karena mengganggu privasi orang. So, itu dia seluruh alur plot parasosial. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekle Rafa. Gua di sini dan bye.